Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Hari Chandra, di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Seringkali kita sebagai individu menasehati orang lain demi kebaikan, demi perubahan ke hal-hal yang lebih baik. Kita menasehati pasangan kita, menasehati anak kita, bahkan menasehati tim kita di kantor. Terkadang nasihat kita didengar, terkadang juga tidak. Namun sebaliknya, bagaimana ketika orang menasehati diri kita? Apakah kita bisa terima begitu saja? Tentunya tidak. Karena kita memiliki keyakinan, memiliki pengetahuan, memiliki cara pandang sendiri terhadap sesuatu. Sehingga nasihat dari orang tua atau nasihat dari orang lain yang tidak cocok dengan keyakinan kita cenderung kita tolak. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik menasihati diri kita sendiri yang cukup powerful, yaitu dengan menggunakan handphone. Bagaimana langkah-langkah Anda mampu menasihati diri dengan menggunakan handphone? Langkah pertama adalah Anda bisa mengambil secari kertas dan menulis semua nasihat-nasihat yang ingin Anda lakukan untuk diri sendiri. Nasihat tersebut bisa berupa keinginan untuk berubah diri, bisa berupa motivasi, goals, tujuan, target dari kehidupan kita, atau bahkan bisa berbentuk terapi. Dalam hal ini misalnya Anda merasa kecewa terhadap seseorang yang belum terselesaikan, Anda bisa lakukan, Anda bisa tulis dalam narasi nasihat-nasihat tadi. Namun dalam menulis nasihat-nasihat diri tadi, ada pola yang harus kita ikuti, di mana di depan sebelum kata nasihat kita harus menuliskan kata-kata yang bersifat sugesti. Rumus bagaimana kita memberikan sugesti, yaitu mulai sekarang dan seterusnya, kemudian kata nasihat dan kata keterangan. Jadi rumusnya adalah mulai sekarang dan seterusnya, kemudian kata-kata nasihat diri, dan diakhiri dengan keterangan. Jadi contohnya, misalnya saya ingin merubah perilaku saya yang sebelumnya makan nasi putih setiap sarapan, makan siang dan makan malam, sekarang ingin saya rubah kebiasaan saya untuk hanya makan nasi putih di siang hari. Sehingga nasihat atau sugesti yang saya buat adalah mulai sekarang dan seterusnya saya makan nasi putih di siang hari. Dan hal itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rumusnya adalah mulai sekarang dan seterusnya, itu pola kata sugesti. Kemudian nasihatnya, saya hanya makan nasi di siang hari. Itu adalah nasihat buat diri sendiri, dan keterangannya adalah bahwa hal ini akan menjadi nyata dalam hidup saya. Nah, itu kita tulis dalam kertas tentang nasihat kita. Dan kemudian setelah selesai, langkah kedua adalah merekam nasihat tadi ke dalam bentuk file audio di handphone Anda atau video, terserah format mana yang Anda merasa nyaman. Jadi Anda rekam tadi, mulai sekarang dan seterusnya saya hanya makan nasi putih di siang hari, dan hal itu menjadi nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Direkam kata-kata tadi sebanyak 7 kali. Setelah Anda rekam, kemudian Anda bisa save dalam format atau file yang Anda inginkan. Itu adalah langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah proses menasehati diri kita, di mana hal itu kita lakukan
pada saat malam hari menjelang kita tidur malam. Rekaman audio tadi atau video tadi menjelang tidur malam Anda dengarkan. Anda menggunakan headset, kemudian Anda dengarkan nasihat dan sugesti tadi yang mengatakan bahwa mulai sekarang dan seterusnya saya hanya makan nasi putih di siang hari dan hal itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tadi rekaman dari audio tadi Anda dengarkan menggunakan earphone atau headset, dan kemudian Anda setting handphone Anda dengan repeat, dengan metode repeat, artinya dilakukan berulang-ulang terus sampai dengan Anda tertidur. Karena walaupun secara fisik tubuh kita tidur, namun sebetulnya pikiran bawah sadar kita tetap bekerja menerima nasihat dan sugesti. Jadi tadi berbicara tentang pikiran bawah sadar manusia tentunya adalah bersifat netral atau dia tidak memaknai sesuatu dan dia menerima informasi apa adanya tanpa penolakan. Sehingga ketika kita memasukkan sugesti atau nasihat diri pada saat kita masuk gelombang alfa dan theta, nasihat tersebut akan diterima tanpa dikritisi. Kemudian ketika Anda mendengarkan audio nasihat tadi atau audio sugesti tadi, langkah yang Anda lakukan adalah hanya mendengarkan saja. Jadi sugesti tadi hanya Anda dengarkan saja, Anda ikuti saja. Pada saat itu mungkin pikiran Anda akan melayang kemana-mana. Biarkan saja. Itu adalah proses dari bagaimana kita memasukkan nasihat dan sugesti kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi bagaimana langkah-langkah kita memasukkan nasihat diri, sugesti dalam diri sendiri, yaitu pertama Anda tulis di kertas nasihatnya, kemudian Anda rekam dalam berbentuk audio atau video di handphone Anda, dan kemudian Anda putar pada saat menjelang tidur. Semoga hal ini bermanfaat. Perubahan adalah dalam kontrol diri kita sendiri, sehingga ketika ingin berubah, ketika kita mengizinkan diri kita berubah ke arah yang lebih baik, tentunya perubahan itu perlu dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh dan tindakan yang sungguh-sungguh. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, perubahan tersebut akan terjadi tanpa kita sadari. Terima kasih. Tentunya jangan lupa untuk view, like, komen, dan subscribe terhadap channel ASM Mind Center ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.